Shalom bagi semua jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari Matius 24 ayat 15. Firman Tuhan berkata, "Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Judea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan hari Sabat." Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa firman Tuhan ini berkata, saudara, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Siapa itu pembinasa keji, saudara dikasih Tuhan? Kalau kita melihat bahwa firman ini yang bernubuat atau dinubuatkan bukan oleh para rasul, bukan para nabi, tetapi oleh Yesus sendiri. Waktu Yesus ada di dalam bait Tuhan dan keluar dari bait Tuhan, ya, murid-muridnya berkata kepada Tuhan Yesus, "Katakanlah kepada kami bila manakah masa itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu, tanda kesudahan dunia." Artinya pertanyaan para murid-murid ini. Jadi Yesus menyampaikan beberapa hal, saudara, bahwa tanda-tanda kedatangannya kali kedua Tuhan sudah nubuatkan, Tuhan sudah nyatakan. Nah, firman Tuhan di dalam ayat 15 ini dikatakan, apabila kamu melihat pembinasa keji. Siapa ini pembinasa keji? Pembinasa keji ini adalah antikris atau penguasa zaman baru yang akan menguasai kota suci. Siapa itu? Di mana itu kota suci? Kota suci itu atau tempat bait Tuhan adalah di Yerusalem. Pertanyaannya, mengapa penguasa zaman baru atau orang yang tidak mengenal kebenaran akan menguasai Yerusalem, menguasai Israel, saudara? Firman Tuhan ternyata ribuan tahun yang lalu di dalam kitab perjanjian lama, Nabi Daniel telah menubuatkan, saudara dikasih Tuhan. Di dalam Daniel 9 ayat 27, firman Tuhan berkata, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan di atas sayak kekejian. Akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Firman ini berkata perjanjian itu dihentikan di tengah jalan atau di pertengahan. Saudara, berarti ada satu ikatan yang akan dikerjakan oleh bangsa Israel, saudara dikasih Tuhan, ya, mengikat perjanjian dengan bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel, saudara dikasih Tuhan. Dan firman ini dengan jelas berkata, ya, raja yang dimasukkan ini adalah seseorang yang punya kemampuan, punya kuasa, punya kekuatan, saudara dikasih Tuhan, yang akan mengikat perjanjian dengan Israel. Apa yang kita lihat, saudara, dengan kemajuan atau yang sementara kita dengar di dalam bulan September 2020, pada tanggal 15 September kemarin, kita melihat bagaimana perjanjian Abraham ditandatangani oleh Israel dengan negara Emirat Arab dan juga Bahrain yang diprakarsai oleh Presiden Amerika. Saudara dikasih Tuhan, ini menjadi satu sinyal, ini menjadi satu peringatan bagi saudara dan saya yang menantikan hari kedatangan Tuhan. Artinya gini, bahwa Tuhan sudah memberikan tanda ribuan tahun yang lalu bahwa ini satu hal yang perlu diperhatikan oleh anak-anak Tuhan. Jikalau kita sudah masuk di dalam 7 masa itu atau 7 tahun yang dikatakan oleh Nabi Daniel, hendaklah kita di sini, makanya tadi di ayat 15 dikatakan pembaca atau siapapun umat-umat Tuhan atau orang percaya yang membaca kitab suci ini, membaca firman Tuhan ini, hendaklah ia memperhatikan. Ya, kata hendaklah ia memperhatikan. Bangsa Israel itu bangsa yang sangat kuat, tangguh, kokoh,
Kendati dia kecil, tetapi dia tidak gampang untuk ditaklukkan. Dan sampai hari ini bangsa manapun tidak bisa untuk membaca kekuatan Israel, saudara. Tetapi ketika ditandatangani perjanjian ini, saudara, seperti yang kita dengar dan kita lihat, maka musuh-musuh Israel itu, saudara dikasih Tuhan, akan bebas masuk seperti di dalam perjanjian ini. Nah, karena mereka akan keluar masuk bebas atas bangsa Israel, bahkan di kota suci, saudara dikasih Tuhan, ternyata firman Tuhan di dalam Daniel 11 juga, ya, di dalam Daniel 11 saudara dikasih Tuhan, Tuhan pun sudah memberitahukannya kepada kita, ya. Tuhan sudah memberitahukannya, dikatakan saudara di dalam Daniel ya 11, di dalam ayatnya yang ke-31 dikatakan, makanya sampai pembinasa keji ini, penguasa zaman baru ini atau antikris ini bisa menduduki tempat suci, ya, di mana Tuhan Yahweh, Tuhan Israel itu disembah, dimuliakan, di mana umat-umatnya membawa korban persembahan kepada Tuhan semesta alam. Mereka bisa duduki karena apa, saudara? Dikatakan di dalam ayat 31, Daniel 11 ayat 31, tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus. Benteng itu menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Nah, firman Tuhan ini berkata, tempat kudus, benteng itu artinya kota yang selama ini adalah kota yang berkubu. Tuhan membungkus, Tuhan melindungi, saudara. Ketika terjadi perjanjian damai ini, mereka bisa masuk, keluar masuk, saudara. Mereka dapat membaca tentunya kekuatan Israel, saudara dikasih Tuhan. Kekuatan umat kepunyaan Tuhan. Tetapi kalau ini tidak terjadi, tentu Yesus masih akan lama datang. Tetapi Tuhan berkata, ini satu tanda bagi umat-umat Tuhan. Entah kita ini orang Israel, saudara dikasih Tuhan, entah kita ini bangsa lain, tetapi kita adalah umat pilihan. Firman Tuhan berkata, hendaklah kita memperhatikan. Kalau kita sudah masuk ke dalam 7 masa, berarti artinya gini, bahwa tinggal menunggu waktu untuk Yesus datang. Pertengahan dari 7 masa, berarti setengah dari 3 masa. Kalau kita katakan bahwa di dalam tanggal 15 September kita majukan 3,5 tahun, ya, berarti kira-kira di 2024 di bulan Maret Yesus akan datang. Kalau kita hitung-hitung, saudara dikasih Tuhan, tetapi Tuhan mau mengajar kita, ini adalah waktu Tuhan, bukan waktu perkiraan manusia. Sebab Yesus berkata, kedatangan Tuhan Yesus seumpama seorang pencuri. Pencuri mau datang kan gak bilang-bilang, ya, dengan mendadak, dengan tidak ada yang tahu, sama hari kedatangan Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan mau mengatakan melalui firman ini menjadi satu peringatan buat kita, saudara, bahwa ada hal di dalam diri anak-anak Tuhan itu harus berubah. Sebab ketika Tuhan Yesus datang, Dia tidak membawa orang yang memulai dengan begitu penuh dengan api roh, penuh dengan semangat, penuh dengan kerinduan yang hebat dengan Tuhan, tetapi diakhiri dengan pemberontakan, diakhiri dengan ketidaksetiaan. Tidak, saudara. Yesus hanya menjemput mempelainya atau umat pilihannya. Memang benar-benar mereka yang terus memegang, mereka mengerjakan firman, mereka tetap setia dalam keadaan apapun, saudara dikasih Tuhan. Nah, perjanjian damai itu seperti yang dikatakan dalam kitab Daniel telah tergenapi. Apa yang harus kita kerjakan sebagai umat Tuhan? Mari kita lihat di ayat yang ke-16. Firman Tuhan ini berkata begini, saudara dikasih Tuhan, maka orang-orang yang di Judea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Artinya Tuhan memberikan satu sinyal, saudara, buat kita, ya, bahwa kalau kita sudah lihat pembinasa keji itu detik-detik, ya, Yesus akan datang. Karena kalau penguasa zaman baru sudah menguasai bait Tuhan, dia akan mengubah korban persembahan yang biasa kita bawa kepada Tuhan, akan dibawa kepada iblis, saudara dikasih Tuhan. Nah, Tuhan berkata melalui kebenaran firman ini, Tuhan mau mengajar kita kalau orang-orang di Judea haruslah melarikan diri ke pegunungan, ya. Judea atau tanah Yehuda, ya, adalah daerah pegunungan. Kalau kita baca di dalam Lukas 1 ayat 39, firman Tuhan berkata begini, saudara, ya. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Jadi artinya Judea itu tanah Yehuda. Tanah di Yehuda itu daerah
pegunungan, saudara dikasih Tuhan. Nah, Tuhan mau mengajar ya. Nah, secara kita mengambil makna rohani daripada firman ini. Kalau kita tidak sementara ada di Judea, tidak sementara ada di tanah Israel sana, saudara dikasih Tuhan, kita ini umat pilihan yang ada di Indonesia, bahkan kita yang ada di Siantar, saudara dikasih Tuhan, makna rohaninya gini, saudara dikasih Tuhan ya, dikatakan pergi ya, melarikan diri ke pegunungan. Ini saat kita sudah berjalan di dalam 7 masa, sudah waktu dan saatnya kita kemana? Kita pergi mencari siapa dia? Gunung Kudus Tuhan. Siapa itu Gunung Kudus Tuhan? Kita pergi kepada Yahweh Tuhan semesta alam yang kita percayai. Kita datang kepada dia di dalam doa-doa, saudara dikasih Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan Yesus itu akan datang. Mungkin saya berbicara, bisa Tuhan Yesus itu datang, saudara. Artinya itu bukan waktu manusia. Kalau firman Tuhan di dalam Matius 24 ayat 36 berkata tentang hari dan saat, siapa hari anak manusia itu datang, gak ada yang tahu. Malaikat gak tahu. Anak, yaitu Yesus sebagai manusia pada waktu itu, ya, dia berkata tidak tahu. Tetapi Yesus yang sekarang telah naik ke sorga, dia adalah Tuhan. Tentu dia mengetahui kapan dia akan datang untuk menjemput mempelainya, untuk menjemput tubuhnya, saudara. Ya, Tuhan berkata pergi melarikan diri ke pegunungan. Artinya kita ini umat Tuhan. Kita harus banyak lari kepada Tuhan. Dialah gunung batu kita, tempat pengaduan kita. Tidak ada tempat yang lain, saudara dikasih Tuhan. Jikalau kita lari ke gunung batu, dia sanggup untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia sanggup untuk menyelamatkan suami, anak-anak. Dia sanggup menyelamatkan jemaat. Dia sanggup melakukannya, saudara dikasih Tuhan. Makanya Yesus berkata, ini perkataan Tuhan sendiri kepada murid-muridnya. Jika kalau ini sudah terjadi, hendaklah umat-umat Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya apa yang dikatakan di dalam kitab Wahyu, bahwa mereka yang terus menanti-nanti hari kedatangan Tuhan itu adalah mereka yang akan dilepaskan dari pencobaan yang akan melanda dunia. Nah, di firman Tuhan di dalam Wahyu 3, Tuhan berkata, saudara, karena engkau menuruti firmanku. Jadi ini masa 7 masa ini, kita sudah berjalan di 7 masa ini, saudara dikasih Tuhan. Hendaklah kita yang menuruti firman Tuhan. Emangnya firman Tuhan bilang apa? Bagi umat-umat Tuhan yang rindu untuk masuk surga, pertama kita harus lepaskan dosa, saudara. Ya, perbuatan-perbuatan, segala perbuatan yang Tuhan tidak berkenan ini harus lepas. Sebagai jemaat, sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, sebagai penginjil, sebagai apapun, ya, kitab suci adalah kebenaran yang harus dikerjakan. Jadi orang yang menuruti firman itu, dia Tuhan berkata, engkau bertekun. Ternyata kita nggak cukup sekali, tetapi ketekunan sampai dia akan datang. Jadi kita jangan menjadi lemah. Kok Yesus belum datang sih? Ya, kita menjadi lemah. Jangan, saudara dikasih Tuhan. Tuhan berkata, engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku. Berarti untuk masa sekarang harus ada di hati semua orang percaya. Jika engkau orang percaya yang menanti-nanti hari kedatangan Tuhan, tetaplah engkau diam, tetaplah engkau bertekun, dan engkau lari ke Gunung Kudus kepada Tuhan. Dialah ada gunung batu, dialah gunung kudus kita, saudara. Ya, Tuhan berkata, aku pun akan melindungi engkau di hari pencobaan yang akan datang di seluruh dunia. Jadi kalau penguasa keji ini sudah menguasai bait suci Tuhan yang ada di Yerusalem, maka dia pun akan menguasai seluruh bait-bait Tuhan yang ada di muka bumi ini. Artinya, saudara dikasih Tuhan, dia akan memproklamirkan dirinya. Dialah penguasa zaman baru, pemimpin tunggal yang akan menguasai dunia ini. Siapa yang percaya kepada Tuhan, maka akan dibunuh, dilenyapkan, dibinasakan, saudara. Jadi keadaan ini, saudara, ini tidak menyenangkan buat kita. Kita memasuki 7 masa, ada satu hal, saudara dikasih Tuhan. Jikalau kita adalah umat pilihan Tuhan, kita akan mengalami peperangan, ya. Peperangan secara roh. Yang kita lawan itu bukan darah dan daging, artinya tidak berbentuk, saudara. Kalau dia berbentuk-bentuk manusia, dia mengerjakan sesuatu yang jahat kepada kita, kita bisa tonjok, saudara dikasih Tuhan. Tetapi karena dia adalah roh, iblis itu roh. Yang kamu hadapi bukan darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa di udara, kata Tuhan.
Ya, karena penguasa-penguasa di udara yang kita hadapi saudara, kita pun harus menggunakan firman saudara. Ya, firman Tuhan, dan Paulus sudah mengajarkan kepada jemaat di Efesus. Ya, kita harus menggunakan seluruh kekuatan Tuhan dan kuasa yang sudah diberikan Yesus kepada kita. Yesus berkata sebelum dia terangkat ke sorga, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepadaku diberi kuasa di sorga dan di bumi. Nah, kuasa itu diberikan kepada saudara. Di dalam Efesus, saudara, kitab Efesus dikatakan bahwa kita harus melakukan perlawanan pada hari yang jahat. Artinya kalau kita sendiri tidak menguasai firman dan kita tidak bergaul dengan Tuhan, bagaimana kita mau melawan iblis, saudara dikasih Tuhan. Tetapi kalau kita tinggal di dalam kebenaran dan hidup di dalam Yesus, saudara, segala kuasa-kuasa apapun kita mampu untuk mengalahkannya. Ya, di dalam Efesus dikatakan saudara, ya, perlengkapan senjata Tuhan itu harus kita kenakan. Artinya firman Tuhan, pedang roh firman Tuhan. Kalau kita nggak bergaul dengan Tuhan, Tuhan tidak tinggal dalam kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Bagaimana hari Yesus datang, dia akan mengangkat saudara. Tetapi jikalau Yesus, yaitu firman ini ada dalam hati saudara, Roma 1 ayat 16 berkata, ya saudara dikasih Tuhan, Injil adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan untuk memberi keselamatan buat kita saudara. Bagian yang ayat 17 dikatakan, orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Saudara, firman Tuhan ini mau mengajar kita. Kalau peranginan di sini, di suatu rumah, di atas rumah, artinya kita sementara mengambil waktu untuk berdoa. Ya, kalau kita sudah mengambil waktu untuk berdoa, saudara dikasih Tuhan, jangan kita pikirin harta-harta yang fana lagi, yang tidak akan bisa kita bawa dalam kerajaan Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita saudara membawa harta yang tidak pernah bisa lenyap. Apa itu saudara? Perbuatan-perbuatan yang baik dan benar di dalam Tuhan. Ya, bagian yang berikutnya ayat 18 dikatakan, dan orang-orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Ladang berbicara pekerjaan, pakai itu berbicara perbuatan. Jika kita sudah mulai satu perbuatan yang benar dan baik di dalam Tuhan, saudara dikasih Tuhan, jangan kita berhenti, sebab Tuhan tidak melihat bagaimana besar dan hebat kita mulai di dalam Tuhan, tetapi Tuhan melihat akhir dari yang kita kerjakan di dalam Yesus. Jikalau Tuhan melihat daripada akhir, Tuhan berkata, engkau sudah bekerja di ladang, jangan balik mengambil pakaian. Artinya kalau kita sudah kerja di ladang Tuhan, bekerja bagi Tuhan, jangan kita kembali perbuatan kita kepada dahulu sebelum kita bertobat dan mengenal Tuhan, saudara. Bagian di ayat 19 dikatakan, ini satu tanda saudara, kalau kita sudah masuk di dalam 7 masa itu, firman Tuhan berkata, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau menyusui bayi pada masa itu. Saya mau berkata kepada saudara bahwa Yesus kebenaran bukanlah anti keturunan, saudara dikasih Tuhan. Bukan Tuhan melarang orang untuk memiliki anak, Tuhan tidak larang orang untuk menyusui anak. Tetapi ini waktu-waktu yang sangat genting, yang harus dipergunakan untuk mencari Tuhan, yang harus dipergunakan untuk melakukan kehendak Tuhan, yang harus dipergunakan untuk melayani Dia. Hari untuk hamil, hari untuk menyusui, kita pergunakan hari yang seharusnya untuk kesenangan diri kita ini, saudara, kita pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu maksud firman ini, ya. Jadi di ayat 20 saudara dikasih Tuhan, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri jangan jatuh pada musim dingin. Artinya pada saat penguasa zaman baru itu saudara dikasih Tuhan, ya, dia tidak saudara dikasih Tuhan, ya, dia tidak pada musim dingin. Kayak mana kita mau melarikan kalau lagi dalam badai, dalam musim dingin? Apa yang bisa kita kerjakan? Dan dikatakan di sini, berdoalah supaya jangan pada hari Sabat. Artinya gini saudara, kalau pada hari Sabat misalnya penguasa zaman baru sudah ada di dalam, tentu dia akan membunuh engkau yang percaya, yang taat, yang setia kepada Tuhan. Maka kita harus berdoa supaya Tuhan menghindarkan hal ini. Dan saya mau berkata kepada kita, saudara dikasih Tuhan, sebelum penguasa zaman baru memproklamirkan dirinya untuk menjadi penguasa tunggal dunia, disitulah Tuhan Yesus akan datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan sebelum kejadian itu ke depan ini, hal-hal yang sukar, yang sulit, tekanan-tekanan semakin kita alami, saudara dikasih Tuhan. Bukan hanya dari iblis dan kerajaan kegelapan, penguasa-penguasa di udara, tentara-tentara langit. Bukan hanya kita menghadapi mereka, tapi kita juga menghadapi kelakuan orang-orang fasik, saudara. Bukan hanya orang-orang fasik, keadaan orang-orang di rumah. Makanya Tuhan berkata di dalam ayat 21 firman ini, sebab pada masa itu terjadi siksaan yang dahsyat sebelum pernah terjadi sejak awal dunia
sampai sekarang. Artinya kalau sampai penguasa zaman baru itu berkuasa, tidak ada yang bisa diselamatkan orang-orang percaya. Makanya Tuhan berkata dengan firman ini, memberi himbauan perhatian kepada saudara dan saya, supaya menjadi satu perhatian. Kita sudah masuk di 7 masa, saudara. Kalau kita masuk di 7 masa, firman Tuhan ayat 22, kalau Tuhan tidak mempersingkat waktu, tidak ada yang bisa diselamatkan. Berarti saya dan saudara harus sama-sama berseru-seru kepada Tuhan. Dalam seruan itu kita minta belas kasihan Tuhan. Dalam seruan itu kita minta pengampunan dosa. Dalam seruan itu kita minta keselamatan, supaya ketika dia datang, saudara dikasih Tuhan, dia akan mengangkat saudara dan saya. Dia akan membawa saudara dan saya. Pada hari sangkakala dibunyikan, saudara dikasih Tuhan, ya, maka semua orang-orang percaya Yesus akan tampak dalam kemuliaan di awan-awan. Dia akan mengangkat orang-orang mati, tentu akan dibangkitkan. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 16, orang-orang yang mati lebih dahulu dibangkitkan untuk mengalami tubuh kemuliaan, dan orang-orang yang hidup, saudara dan saya, akan diubah oleh Tuhan untuk memiliki tubuh kemuliaan. Melalui firman ini, saudara, kita sudah masuk dalam 7 masa. Oleh sebab itu saya mengajak seluruh jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan, mari bangkitkan iman saudara, pengharapan saudara. Tetaplah tekun, tetaplah setia, tetaplah taat di dalam Tuhan. Sebab ketaatan saudara akan menghasilkan buah kebenaran, dan ketaatan saudara akan menghasilkan mahkota. Bila firman ini yang singkat, saudara dikasih Tuhan, dan berikutnya saya akan sampaikan untuk lanjutannya. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.